Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarram al-muqtarimin. Yang saya hormati serta kami ta'zimin para alim, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus yang saya hormati serta kami muliakan Bapak Ustadz Suratman selaku pengurus Musolah Baitur Rahman. Yang saya hormati serta kami takzimi Bapak Biran selaku pimpinan cabang perguruan silat Setia Hati Bandar Lampung. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami alladzi lam yuskar ismuhu ta'ziman wa takriman lahum bil ilmi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha kuasa dari segala sesuatu yang kuasa. Adapun yang merasa berkuasa pada saat ini, sesungguhnya dia lemah. Dialah Allah Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Adapun yang saat ini dititipi kekayaan, baik rumah yang mewah, baik kendaraan yang bagus, baik jabatan yang luar biasa, bisa memengkaruhi orang banyak, sesungguhnya kata Allah dia miskin. Dialah Allah Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Tuhan yang maha hidup dari segala sesuatu yang hidup. Adapun kita yang saat ini masih bisa merasakan nikmat hidup, masih bisa merasakan nikmat kesehatan, masih bisa melaksanakan segala sesuatu yang kita inginkan, sesungguhnya kelak nanti kita akan merasakan yaitu yang namanya kematian. Bahkan malaikat Israel sekalipun nanti Allah Subhanahu wa ta'ala terakhir dia sendiri yang akan mencabut nyawanya dengan izin Allah. Dialah Allah Tuhan seluruh kalian alam. Walaupun dari zaman Nabi Adam hingga saat ini tidak ada satupun manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Andaikan dari zaman Nabi Adam hingga saat ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pula pun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah tetap. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita hidup ialah amanah. Segala sesuatu yang kita miliki amanah, bukan punya kita. Maka pada hari ini saya tersanjung, saya merasa bangga dan sedih, sedihnya sedih bahagia melihat acara seperti ini di Musolah Baitur Rahman. Banyak donatur yang peduli dengan anak-anak yatim dan duafa. Insya Allah yang bersedekah pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan rezekinya. Allah mudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan wasilah sodakohnya akan menjadi asbabul wasilah yang mungkin saudara saat ini sedang sakit menjadi obat dalam bentuk penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga limpah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbabul wasilah kita selalu berselawat menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kelak nanti kita di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, panitia peringatan Isra dan Mi'raj Musolah Baitur Rahman mengambil tema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital. Pendidikan pada zaman dahulu
dan pada saat ini sungguh berbeda. Ketika saya dulu ngaji 20 tahun yang lalu, benar-benar kita takzim kepada guru kita. Ketika kita dipukul, ketika kita dimarahi sampai nangis, kita pulang ngadu kepada kedua orang tua kita. Bukannya mendapat pembelaan, malah kembali dipukul kembali. Tapi berbeda dengan zaman saat ini. Terkadang kita menitipkan anak di pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, di tempat pendidikan Al-Quran. Terkadang kita masih merasa memiliki bahwa itu anak kita. Kita saja tidak pernah memukulnya. Gimana dengan bapak dan ibu guru berani memukul anak saya? Jadi akhlak belum terbangun dalam keluarga kita. Maka daripada itu, walaupun era digital, kita perbaiki akhlak anak kita terlebih dahulu, baru kita hantarkan kepada guru-guru kita agar ilmu itu penuh barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Agar acara ini penuh barokah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di tempat ini. Malah kita sejenak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Kenapa kita utamakan salawat? Tidak ada doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, tidak akan kuciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya kecuali karena engkau wahai Muhammad. Adanya kita, adanya seluruh alam jagat raya ini karena adanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada doa yang saat ini belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala,
maka perbanyaklah selawat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril melihat telaga yang sangat sungguh luar biasa. Telaganya manis melebihi manis madu. Telaganya dingin, airnya dingin melebihi air embun dan salju. Dan wanginya melebihi baunya minyak misik atau minyak kasturi. Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, untuk siapa telaga ini diperuntukkan? Kata malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, telaga ini diperuntukkan untuk umatmu yang berselawat kepada engkau, bil khusus di bulan Rajab. Maka daripada itu, apapun hajat kita, sulit untuk mendapatkan keturunan anak, solawat. Maka di bulan Rajab ini perbanyaklah membaca salawat. Sulit untuk mendapatkan jodoh, solawat. Rezekinya sulit kita dapatkan, solawat. Dengan cara apapun kalian bersalawat. Mau dalam keadaan berhudu, silakan, salawat diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kita dalam keadaan bersuci. Maka daripada itu, pentingnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak panjang lebar menyampaikan tentang hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti kita akan singgung sedikit tentang pentingnya kita memuliakan anak-anak yatim. Sudah sering kita dengar setiap setahun sekali di setiap majelis taklim, musola, masjid, dan tempat-tempat majelis ilmu pasti mengadakan peringatan hari besar Islam. Dan sudah barang tentu apa yang disampaikan oleh pembicara dan penceramah menyampaikan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Tetapi terkadang apa yang disampaikan kepada para jamaah hanya sekedar peringatan saja, tidak diambil tangsilnya, tidak diambil muaizahnya, tidak diambil keuntungan apa yang disampaikan. Masjid tetap sepi, subuhnya tetap satu saf, dan yang sholat di masjid ataupun musola tetap sepi. Ini menandakan kepada kita semua bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan belum masuk ke dalam hati. Mudah-mudahan berbeda di kampung ini. Semakin kita kuat, semakin kita dalam segala sesuatu kita peruntukkan niat karena Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan semangat untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil makan kue sambil minum Pak, biar nggak terlalu bingung apa yang nanti didengarkan. Kalau memang panitianya ada kopi, dikeluarkan kopinya biar nggak ngantuk. Jadi kalau kita dengarkan ceramah, kalau ngantuk nanti sia-sia, apa yang disampaikan nanti tidak terdengar. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan subhanalladzi, ingin menunjukkan kepada kita semua, Maha suci aku yang telah memberangkatkan. Jadi Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini tamsil yang harus kita lalui. Pertama, hikmah Isra dan Mi'raj yang pertama ialah ketika Nabi Muhammad sedang dilanda kesedihan, istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggalkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah cabut ruhnya. Sudah barang tentu sebagai seorang suami walaupun Nabi, ketika istrinya meninggal pasti bersedih. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala uji lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman tercintanya Abu Thalib pun meninggal dunia, yang selama itu membela Rasulullah dalam berdakwah dan selalu menemani Rasulullah dalam berdakwah.
Tapi Allah berkata lain, Allah uji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya singkat hikmah yang pertama, setiap kesuksesan yang ingin kita raih butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Dalam belajar seni bela diri yang ditampilkan oleh perguruan silat tadi menunjukkan keseriusan yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ujuk-ujuk jadi seorang pendekar, pasti butuh pelatihan yang sangat khusyuk dan kesabaran yang tinggi, dan menurut dengan guru-guru yang membimbingnya. Itu hikmah yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada baginda Rasulullah, menghibur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan men-Isra Mi'rajkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan baginda Rasulullah, abdi yaitu hambanya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, peristiwa Isra dan Mi'raj tidak bisa kita cerna dengan akal, harus kita cerna dengan iman. Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasadnya dan dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan bermimpi. Itu poinnya. Jadi bukan ketika Rasulullah bermimpi Isra dan Mi'raj, tidak, dengan keadaan sadar. Jadi Allah memberangkatkan hambanya, berangkat dari Masjidil Haram yaitu kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ada di Palestina. Hikmah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bapak penghulu bapak, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bapak penghulu manusia. Apa hikmah yang diambil yang kedua? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya. Wahai sekalian manusia, sembahlah aku sebagai Tuhanmu, dan janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan berbaktilah kepada ayah dan ibu. Kesuksesan tidak akan kita raih tanpa ridho dan barokah dari kedua orang tua kita. Terkadang kita terlalu sombong dengan kemampuan kita. Terkadang kita terlalu angkuh dengan prestasi yang kita dapatkan. Kita lupa di belakang layar ada orang tua kita yang selalu mendoakan. Ridallah fi ridho wali walidain, wa subtallah fi subtal wali walidain. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunci sukses ialah man lam yazkur linnas lam yazkurillah. Kalian tidak mungkin pada saat titik yang kalian rasakan pada saat ini. Saya berada di tempat ini, tidak ujung-ujung saya berada di tempat sini. Ada orang-orang yang istimewa mendoakan saya, membimbing saya. Bil khusus kedua orang tua saya, guru-guru saya, dan para sahabat kaum muslimin muslimat yang mendoakan saya. Hikmah yang kedua, segala sesuatu yang ingin kita raih maka harus minta izin kepada kedua orang tua kita. Setinggi apapun jabatan kita, kalau kita tidak ada akhlak kepada orang tua, maka tidak ada pentingnya. Maka daripada itu, peran orang tua sangatlah penting dalam kehidupan kita. Hikmah Isra dan Mi'raj yang ketiga yang Allah perjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Baitul Maqdis berjumpa dengan bapak penghulu manusia itu Nabi Adam alaihissalam dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah nggak butuh doa Nabi Adam alaihissalam. Bahkan adanya Nabi Adam alaihissalam pun karena ada nurnya Muhammad. Kalau kita pikir dengan akal, yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala manusia ialah Nabi Adam. Kenapa kata Allah dalam hadis kutsinya laulaka ya Muhammad? Bahkan seluruh nabi ingin menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali diciptakan Allah ialah nurnya Muhammad.
Singkat cerita, berjalan dari langit pertama terus sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sampai langit ketujuh dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini peran yang ketiga, hikmah yang ketiga. Segala sesuatu yang ingin kita dapatkan, kesuksesan yang ingin kita dapatkan, pertama butuh perjuangan dan kesabaran. Yang kedua butuh bimbingan dan doa dari kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW dibimbing dengan malaikat Jibril alaihissalam? Ini yang ketiga penting bagi kita semua. Seberapa besar pun ilmu yang kita dapat, jangan lupakan guru-guru kita yang membimbing kita. Yang tadi alhamdulillah bisa tampil di hadapan guru-gurunya. Tanpa ada bimbingan guru dan doa dari guru, kita tidak bisa menjadi pendekar yang akan kita inginkan. Kita tidak bisa menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu guru kita mendoakan kita. Maka daripada itu, selama kita masih ada di dunia ini, kuatkan akhlak kita kepada orang tua dan guru kita. Tidak bisa Pak, kita bisa belajar ngaji tanpa ada yang ngajarkan Pak. Walaupun di era digital pada saat ini kita butuh sesuatu bisa ketik Google, tek lihat. Tetapi andaikan kita belajar hanya di YouTube dan di Google tanpa ada bimbingan guru, yang ditakutkan ada namanya setan yang merasuki di alam bawah sadar kita. Saya yang lebih baik daripada kalian. Padahal yang mondok pesantren puluhan tahun pun tidak berani menjelek-jelekkan, tidak berani membid'ah-bid'ahkan, tidak berani mengkafir-kafirkan orang yang sudah muslim. Kita yang baru belajar terkadang terlalu berani menyalahkan amalan orang lain. Makanya Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu hikmahnya. Dan ketika sudah terakhir sampai langit ketujuh Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tidak sanggup lagi untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah yang keempat. Segala sesuatu kita beribadah, pasti kita ingin mengalami yaitu kekhusyuan, merasakan kekhusyuan seolah-olah cuma aku dan Allah hanya berdua saja, meminta saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang lain lagi. Itu yang dikatakan ma'rifatullah. Ketika kita sudah didoakan oleh orang tua kita dan dibimbing oleh guru kita, kita masuk ke dalam yaitu namanya ihsan. Kita beribadah dimanapun berada, tidak ingin menjadi ria, tidak ingin dipuja dan dipuji manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan balasan pahala. Ada orang dan tidak ada orang pun, kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat apa yang kita ingin. Langsung yang terakhir hikmahnya. Kalau saya ceritakan ketemu dengan nabi-nabi nanti panjang Pak waktunya. Karena apa yang disampaikan ini kalau terlalu panjang bukannya masuk, malah banyak lupa. Hikmah yang paling penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan kepada kita semua melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah dipanggil langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan di situ ada malaikat Jibril alaihissalam. Misal Pak Ustadz Suratman ingin memanggil anak buahnya, ingin menyampaikan pesan yang sangat penting. Biasanya pesan itu disampaikan oleh sekretaris. Tapi karena ini pesan yang sangat rahasia dan penting, maka Pak Suratman memanggil orang yang dituju untuk menyampaikan tadi, langsung disampaikan kepada para jamaahnya, tidak melalui sekretaris. Bisa terjadi karena pesannya sangat penting dan itu tidak boleh untuk ditinggalkan, sangat penting. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memanggil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka daripada itu sangat penting dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi tidak salat, ketika mendengar, ketika melihat, ketika menyaksikan ada keluarga kita, ada saudara kita, ada guru-guru kita mengajak kita dalam sholat, maka kita harus mengikuti. Apalagi di perguruan silat sehati ini,
Jangan sampai ada jamaah yang tidak sholat, kita sebagai pemangku jabatan, kita sebagai guru tidak menegur anak-anak kita yang tidak menjalankan sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu imaduddin. Sesungguhnya sholat itu ialah tiang agama. As-sholatu ruksul ibadah. Sholat itu sesungguhnya adalah kepalanya ibadah. Ada yang baik sering bersedekah, sering bangun masjid, sering bangun mushola, sering bangun pondok pesantren, tapi tidak sholat, maka amalnya tertolak. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan yang sangat penting, memanggil baginda Rasulullah SAW. Jangan pernah engkau meninggalkan sholat walaupun hanya satu waktu. Segala sesuatu yang kita lakukan sia-sia ketika kita tidak melaksanakan sholat. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikannya, sesungguhnya dia telah mendirikan bangunan tiang agama ini dengan baik. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa meninggalkannya, sungguhnya dia telah meruntuhkan bangunan agama ini. Maka daripada itu, yang sudah terlanjur sholatnya tertinggal, mumpung ruh masih bersama dengan jasad kita, Allah masih menerima taubat kita. Yugharqil, sebelum ruh ini yugharqil, berbalik lagi dari kerongkongan yugharqil, maka Allah masih menerima taubat kita. Walaupun kita telah meninggalkan sholat puluhan tahun, kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni. Tapi ingat, sholat yang tertinggal harus dilaksanakan kodoknya. Tidak bisa sholat yang kita tinggalkan itu sebagai hadiah. Kan Allah maha mengampuni. Ngapain kita kodok sholat? Kenapa Allah memanggil Rasulullah langsung? Karena pesannya tidak boleh ditinggalkan. Walaupun kita dalam keadaan kaya, tetap sholat. Harta kita banyak, kita sibuk, tetap sholat. Walaupun kita dalam keadaan miskin, tidak punya apapun, tetap sholat. Walaupun kita dalam keadaan lumpuh dan sakit pun, tetap sholat. Andaikan yang sudah terlanjur meninggalkannya, ayo sama-sama kita kodok sholat. Jangan sampai menggampangkan sholat. Itu penting yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya? Sangat mudah caranya, yaitu kita harus thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Maka ngaji, tuntut ilmu, tanya kepada guru-guru, tanya kepada Ustadz Suratman di sini, tanya kepada pemangku jabatan, para ustadz takmir musholah yang ada di sini. Jangan kita berdiam diri, karena hidup di zaman ini tidak ada rukhsah, Pak. Mungkin kalau di zaman dulu tidak ada internet, kita tidak tahu ada pengajian di mana. Tapi pada zaman saat ini tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Walaupun dalam kitab fikihnya ada dua uzur yang boleh untuk meninggalkan sholat. Yang pertama ialah ketiduran. Yang kedua ialah lupa. Maka orang yang lupa boleh tidak sholat. Orang yang lupa boleh tidak sholat. Ketika dia ingat, maka harus kodok sholat. Contoh, kita asik ngobrol dalam satu ruangan yang sangat terang, tidak terdengar azan, dan kita lupa dengan waktu sholat. Asik ngobrol, tiba-tiba sudah jam 5, zuhur lewat, asar lewat, saking lupa. Bisa nggak? Bisa terjadi. Apalagi kadang kita sering ngobrol di dalam gedung yang terkadang tidak terdengar segala sesuatu, asik urusan dunia, kita lupa. Maka ketika ingat zuhur dan asar tadi, harus kita ganti langsung dengan sholat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Harus segera dikodok. Yang kedua, ketiduran. Andaikan pulang dari tempat ini, kita ketiduran, Pak. Saking lelahnya habis latihan, samping lelahnya habis kerja, kita ketiduran, bangun-bangun jam 9. Isya belum kita laksanakan karena tanggung tadi. Subuh juga belum kita laksanakan. Jangan buru-buru kita buat kopi, maka buru-buru kodok sholat. Tapi jangan jadi kebiasaan, dikit-dikit kodok, dikit-dikit kodok. Itu yang tidak boleh. Maka daripada itu sangat pentingnya sholat. Jadi kalau kita nggak mau sholat, kata Rasulullah SAW, ialah jadi pelupa saja. Maka orang gila itu tidak wajib sholat, Pak. Orang gila itu tidak wajib sholat. Walaupun
sholatnya percuma karena dia nggak ada wudunya. Karena syarat dari sholat ialah kita harus bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sesungguhnya suka dengan orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat suka kepada orang-orang yang mensucikan diri. Maka daripada itu, apapun kegiatan kita, mau silat, berwudu terlebih dahulu, itu mendapatkan barokah. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Suratman luar biasa. Syarat masuk perguruan ini yang harus iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz nanti menjadi asbabul wasilah para jamaah yang ada dalam perguruan ini menjadi syafaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi pesan yang kelima, hikmahnya ialah jangan pernah tinggalkan sholat dimanapun kita berada. Andaikan sudah terlanjur kita baru tobat. Kalau buat yang ibu-ibu aman, kalau sedang halangan nggak perlu ganti sholatnya, Bu. Tapi laki-laki nggak ada halangan, halangannya cuman males. Tapi kalau ibu-ibu dalam halangan, kalau puasa tetap harus diganti kodok puasa. Tapi kalau sholat ibu nggak perlu ganti kodok sholatnya. Tetapi ketika meninggalkannya dalam keadaan bersih, ibu baru tobat di usia 40 tahun, sedangkan masa balik wanita kurang lebih umur 12 tahun, maka selama kurang lebih 28 tahun kita harus mengkodok sholat. Berapa puluh ribu rakaat yang harus kita kerjakan. Caranya, sebelum zuhur kodok sholat zuhur dulu. Misal zuhur jam 12:15, kita tidak ada aktivitas, ayo buru-buru kodok zuhur. Berapa rakaat semampu kita, mau 40 rakaat boleh. 4, jumlah tidak dikurangi, diawali dengan iqomah. Tapi jangan pakai speaker, Pak. Takutnya sholat di sini kodok pakai speaker, nanti jadi fitnah. Baiknya kodok sholat ialah di rumah, biar tidak menjadi fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di akhirat ada 4 golongan orang yang ingin minta pembelaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan orang pertama, yaitu orang-orang kaya. Ketika ingin dimasukkan ke dalam neraka, ya Allah, mohon ampuni segala dosa saya, ringankan siksa saya. Dikarenakan saya ketika hidup di dunia engkau berikan kemewahan, engkau berikan harta yang berlimpah, tapi aku lalai tidak mengerjakan perintahmu, yaitu mendirikan sholat, tidak ibadah, tidak bersodakoh. Apa kata Allah? Wahai hambaku, berapa banyak usaha yang telah aku berikan kepadamu, tetapi engkau tidak mau melaksanakan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, untuk menjadi perbandingan. Wahai hambaku, lihat hambaku Nabi Sulaiman alaihissalam, nabi yang sangat kaya raya, bahkan seluruh jin ada di bawah pangkuannya. Dengan kekuasaannya, hartanya banyak dan berlimpah, tidak sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka golongan orang kaya yang tidak beribadah tadi, tidak ada keringanan untuk disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, golongan orang-orang miskin. Ya Allah, mohon ampuni segala dosa-dosa saya. Selama saya hidup di dunia, engkau uji dengan kemiskinan. Bagaimana saya akan menjalankan sholat sedangkan perut saya lapar, anak saya belum makan, pakaian saya tidak ada yang bagus untuk mendirikan sholat. Apa kata Allah? Wahai hambaku, diturunkanlah Nabi Isa alaihissalam untuk jadi perbandingan. Lihat hambaku Nabi Isa alaihissalam, walaupun semasa hidupnya diberikan ujian kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa adalah nabi yang sangat diuji kemiskinan, bahkan pakaian pun hanya ada yang dipakai. Tapi tidak sedikit pun Nabi Isa alaihissalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang miskin pun tidak dibela sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka. Golongan orang yang ketiga ialah golongan orang-orang yang memiliki jabatan yang sangat tinggi, Pak. Jabatannya sangat, ya Allah beri keringanan kepadaku, karena ketika aku hidup di dunia engkau amanahkan jabatan kepadaku, sehingga aku tak sempat, aku sibuk mengurus rakyatku, aku sibuk mengurus karirku, sehingga aku tidak sempat beribadah kepada engkau. Maka diturunkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ialah nabi yang mempunyai jabatan tinggi. Kalau kita pada saat ini mungkin presiden atau perdana menteri, Pak. Tapi tidak sedikit pun Nabi Yusuf alaihissalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika digoda oleh Siti Julaiha,
istrinya raja pada saat itu. Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Dia lebih senang mendekam di dalam penjara. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Tamsil untuk kita. Dengarkan para sahabat, aku lebih suka di dalam penjara, aku tidak bermaksiat kepada Allah, ketimbang aku di luar penjara, aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka golongan pemangku jabatan tadi tidak dibela Allah subhanahu wa ta'ala. Penting Pak buat kita yang punya jabatan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullahu yansurkum, bantulah agamaku. Buat teman-teman para pendekar dan jawara yang sudah mendapatkan amal, yang sudah mendapatkan ilmu dari guru-guru tercinta pendahulu kita, amalkan ilmu ini untuk membela agama Allah. Sekali lagi, niatkan untuk membela agama Allah, niatkan untuk membela kaum yang lemah, bukan untuk membanggakan diri. Ini amanah dari Allah. Saya pun tertarik Pak, nanti bisa saya ngobrol dengan Abah Ustaz Suratman bagaimana caranya bisa memasuki perguruan ini. Penting kita sebagai muslim harus kuat. Allah tuh suka dengan muslim yang kuat timbang muslim yang lemah. Maka daripada itu in tansurullahu yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ketika kita membantu agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Dan golongan orang yang keempat yang meminta pembelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, golongan orang-orang yang ketika hidupnya diberikan penyakit yang tidak kunjung sembuh sampai akhir hayatnya, itu pun tidak dibela sama Allah. Ya Allah, ketika engkau berikan aku hidup di dunia, selama hidupku engkau berikan penyakit yang tidak ada obatnya, tidak kunjung sembuh sampai akhir hayat aku dalam keadaan sakit. Kalau saat ini mungkin pandemi corona ya Pak, mudah-mudahan coronanya selesai ya Pak, amin ya rabbal alamin. Jadi apa kata Allah? Diturunkan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ialah nabi yang sungguh sangat luar biasa. Ketika diberikan kekayaan, Nabi Ayub takwa kepada Allah. Ketika kekayaannya diambil, Nabi Ayub tetap takwa. Bahkan setan pun iri. Iyalah, masih sehat, pasti takwa. Coba kalau sakit, akhirnya diuji penyakit sama Allah subhanahu. Nabi Ayub diuji penyakit yang tidak ada obatnya. Maka ini amalan buat kita semua. Kalau kita sakit tak kunjung sembuh, ada obatnya dari Nabi Ayub alaihissalam. Rabbi anni masani yaduru wa anta arhamur rahimi. Itu penyakit yang tidak ada obatnya di zaman Nabi Ayub alaihissalam. Boleh kita amalkan, mudah-mudahan menjadi wasilah. Kalau kita diuji penyakit, apapun penyakit itu, jangan sampai rasa sakit itu yang membuat kita malas untuk melaksanakan ibadah. Kata Allah, lihat hambaku Nabi Ayub salam, ketika aku berikan penyakit, dia tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada aku. Ini gambaran untuk kita semua. Jangan pernah tinggalkan sholat, baik dalam keadaan kaya, miskin, sakit, sehat, sempat, dan luang. Dalam keadaan sempit pun kita dalam keadaan sholat. Mau dalam perjalanan juga ada rukhsahnya, kita bisa dijamak dan qasar. Jangan gara-gara kita dalam perjalanan niat silaturahmi tapi tidak melaksanakan sholat. Itu hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang saya sampaikan yaitu tentang tema meningkatkan kualitas akhlak dan ibadah kaum milenial di era digital. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah menyampaikan tentang kehidupan pada saat ini. Saya di zamanun alal ummati, kelak akan datang zaman setelah aku wafat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah terjadi di hadapan kita. Terkadang kita tidak sadar dengan anak kita, kita tidak sadar dengan saudara-saudari muslim kita. Kaifa antum, bagaimana masa depanmu mau baik, kata Rasulullah berbicara kalau di hadapan para sahabat. Kaifa antum, bagaimana masa depan bangsa dan negaramu mau maslahat. Kaifa antum, bagaimana masa depan keluargamu mau baik. Iza tagha nisa'ukum, ketika wanita pada saat ini telah melampaui batas kewajaran sebagai seorang wanita. Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilahirkan oleh seorang ibu yang memiliki rahim, dan rahim itu sangat mulia. Cuman ada yaitu di perutnya ibu, kalau di bapak nggak ada. Makanya kalau ada orang pengen nikah sesama jenis, kesel kita Pak. Kok dibela, kadang dikasih panggung. Di Facebook tuh kan ada
LGBT suka ayam jago dengan ayam jago dikasih panggung. Bahkan itu dihalalkan seolah-olah ini kebebasan hak asasi manusia. Ini yang harus kita sama-sama kita perangi. Kenapa kita umat yang terbaik? Kata Allah, kuntum khairu umat ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini. Apakah ibadah kita yang paling baik? Apakah sholat tahajud kita yang paling banyak? Apakah sedekah kita yang baik? Bukan, Pak. Kuntum khairu umat ukhrijat linnas ta'muru wa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada kemungkaran di depan kita, kita wajib mencegah. Maka saya bilang tadi, ada kemungkaran di hadapan kita dalam satu organisasi kita, ada yang kemungkaran kita cegah. Masalah mau atau enggak bukan urusan kita. Kita cegah dulu, Pak. Biarin aja lah, nanti juga sadar sendiri. Maka daripada itu jangan sampai Ar-Rahim yang sangat mulia ini melahirkan anak-anak yang fasik. Diambil dari nama Asmaul Husna, namanya Allah Subhanahu, sangat mulia. Lahir dari seorang rahim ibu yang sangat mulia. Kenapa lahir anak fasik? Karena rahimnya sudah terkontaminasi. Anak wanita durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita durhaka kepada suami. Buat para ibu dan ibu-ibu yang mau nikah dan yang sudah mempunyai anak, ingat, peran kita ada batasannya. Ketika kita sudah menikah, maka tanggung jawabnya ada di pundak suami. Dan suami masih bertanggung jawab kepada kedua orang tua kandungnya. Ada suami, ada ayah yang baik kepada orang tua kandung suami, bersyukurlah karena mereka ialah anak-anak yang taat dan patuh. Kelak anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Ketika Ar-Rahim tadi sudah terkontaminasi dengan kelakuan yang tidak baik, banyak sekarang, Pak, belum nikah sudah punya anak. Mau nyaingi Bunda Maria. Katanya Bunda Maria ada anak tidak ada bapak. Ini saya belum nikah sudah ngandung duluan. Yang dikatakan married by accident. Na'udzubillah summa na'udzubillah menjalik. Penting, Pak, jaga anak wanita kita, Pak. Siapa yang ngapel tiap malam dijaga, ditanya apa maksud dan tujuannya ke rumah kami. Kalau memang serius dengan anak gadis kami, gentleman lamar. Jangan ketemuan di depan gang yang orang tuanya tidak tahu, cuman diberikan bakso 2 mangkok, terserah kamu nak mau dibawa kemana, bebas. Yang penting diantarin. Kita harus teliti dengan anak gadis kita. Jangan sampai anak gadis kita yang menyebabkan kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disampaikan Rasulullah telah terjadi. Iza tagha nisa'ukum wa fasiqa sababukum. Dari rahim yang sudah terkontaminasi tadi pasti lahir anak-anak yang fasik. Kalau sudah fasik anak-anak, maka sulit untuk diberitahu kebaikan. Nah, ayo beribadah, nah, ayo sholat sama. Nanti sajalah, kami masih muda, masih mau asik-asik, bapak saja dulu. Maka daripada itu di era digital tidak bisa kita hanya omdo, Pak. Tidak bisa hanya jargoni. Tunjukkan akhlak kita kepada anak. Kita ngajak ibadah, kita sudah siap dengan apa yang kita ingin ibadah. Ayo ke masjid, kita sudah siap dengan pakaian kita. Gandeng anak kita pergi ke masjid. Ayo pengajian, kita sudah siap. Jangan hanya berbicara saja, tapi kita tidak melakukannya. Dan yang terakhir, kata Rasulullah SAW, ketika sudah lahir anak-anak yang fasik, pasti wataraktum jihadakum. Kelak nanti banyak para pemuda kalau suruh di medan jihad, apa jawabnya? Kami masih muda, yang tua saja bakal mati duluan. Ketika disuruh untuk tampil, tidak berani untuk menyuarakan kebaikan. Kami kan masih muda, belum ada pengalaman. Yang tua-tua aja dulu. Sudah saatnya yang muda tampil. Bahkan yang azan pun kalau bisa anak-anak muda kayak Kori tadi, punya suara yang tinggi, bagus, untuk menyemangati orang-orang yang akan hadir. Jadi kalau azan tuh harus keras, tidak boleh pelan. Kalau azan pelan, nanti yang sholat cuma imam aja sendiri, karena tidak terdengar. Maka azan harus keras. Makanya cari anak-anak muda yang azan. Makanya Bilal yang dipanggil agar semua orang dengar. Jadi azan itu panggilan untuk manusia, bukan panggilan untuk Allah.
Maka harus kita pahami yang sudah terjadi, menjadikan tamsil untuk kita. Jangan diperlebar dan diperpanjang. Kita diadu domba, pro dan kontra. Hidup di zaman sekarang ini penuh fitnah. Jangan mau kita diadu domba, seolah-olah ada pro dan kontra. Kita bagaimana seorang muslim yang cerdas? Kalau memang itu batil, wakul jal haqqa wa jahaqqa batil, innal batila lakana jahuqa. Pernah disampaikan Ustaz Suratman. Tunjukkannya hak itu hak dan batil itu batil. Dan kita selalu dipertemukan antara hak dan batil. Pasti yang batil itu akan hancur. Maka di perguruan silat ini, yang hak, ayo kita suarakan dengan hak. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, yang tadi sodako, mudah-mudahan Allah balas dengan 70 kebaikan. Karena sesungguhnya sodako itu 1/10 pasti Pak. Ini sudah tertulis di Al-Quran. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, pasti dibalas 10 kebaikan. Tapi kalau di bulan Rajab, Allah balasnya dengan 70 kebaikan. Andaikan sodakonya 100.000, pasti Allah akan balas. Walaupun tidak dengan uang cash, mungkin dengan kesehatan, mungkin dengan keturunan anak yang soleh dan solehah, mungkin dengan kesembuhan penyakit. Di bulan Sa'ban, Allah akan balas lagi 700 kebaikan. Di bulan Ramadan kita memetik. Jadi bulan Rajab ini bulannya untuk menanam. Jangan berharap kita mendapatkan malam Lailatul Qadar kalau di bulan Rajab kita tidak ada tanaman. Kita mau panen kalau nggak nanam mungkin nggak Bu? Mungkin beli di pasar. Itu kan jawaban pakai akal. Jadi ketika kita ingin memetik nanti di bulan Ramadan, maka di bulan Rajab harus menanam. Di bulan Sabar kita sirami, yaitu kita bibit agar tanaman kita subur. Di bulan Ramadan baru kita petik. Bahkan saudara-saudari muslim kita, orang tua kita, keluarga kita yang saat ini telah wafat menangis Pak. Ingin balik lagi dunia bukan untuk sholat. Karena kalau di akhirat udah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa sodakoh lagi, nggak bisa baca Quran lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tugas kita sebagai anak ialah menyampaikan pahala kepada kedua orang tua kita. Jadi berbakti kepada orang tua, bil khusus laki-laki, sampai mati. Ya Rob, ya akhortani ila ajalin qarib. Ya Rob, tundalah kematianku, balikan lagi aku ke dunia 1 detik saja. Bukan saya mau sholat tahajud kemarin ketiduran, bukan. Fa'at sadaqoh, aku akan sodakoh ya Rob. Jadi uang yang ada di dompet kita pada saat ini bukan milik kita Pak. Tapi uang yang dibagikan tadi itu udah milik kita Pak. Yang dibagikan ke anak yatim ada ratusan tadi kalau nggak salah. Kita tidak tahu. Belum tentu milik kita uang kita yang di deposito itu. Itu amanah. Tapi yang sudah diberikan, yang disedekahkan pasti milik kita. Yakin. Karena sudah diberikan. Tapi yang ada di diri kita belum tentu milik kita. Ana wa kafilul fil yatim jannati hakaja. Kelak nanti kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul fil yatim jannati hakaja. Maka bersyukur yang bersedekah malam hari. Tapi sedekah tidak hanya dengan harta, panitianya pun bersyukur Pak, ikut ambil dalam bagian. Perguruan silat pun bersyukur pada hari ini ikut ambil dalam bagian. Semuanya dapat pahala, ikut sedekah, karena sedekah tidak hanya dengan harta. Ana wa kafilul fil yatim jannati hakaja. Kelak nanti aku akan berdampingan kata Rasulullah bersama orang-orang pecinta penyantun anak-anak yatim. Bahkan kita kata Allah Subhanahu wa taala digolongkan orang-orang yang mendurhakai agama, bukan karena kita lalai dalam sholat, tapi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amul miskin. Sungguhnya orang-orang yang mendurhakai agama ialah orang-orang yang tidak peduli dengan anak-anak yatim, fakir dan miskin. Maka daripada itu, ketika kita diamanahkan, niatkan seluruh apa yang kita miliki pada saat ini bukan punya kita, tapi amanah titipan dari Allah. Andaikan amanah itu dijaga, maka akan maslahat. Tapi kalau kita merasa memiliki, hilang 1.000 rupiah pun kita akan nangis Pak. Maka daripada itu, segala sesuatunya ialah amanah yang harus kita jaga. Segala sesuatunya akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
perbuatan buruk dan baik sebesar biji jarah pun akan diperlihatkan kameranya nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mungkin kita ada praduga tak bersalah, hipotesa, ada azas praduga tak bersalah. Sudah salah dihilangkan kameranya, maka bisa ditutup sidangnya, bisa ditutup kasusnya di dunia. Maka bingung di dunia, memang ini dunia ini maskanul ujian, tempatnya ujian. Maka daripada itu jangan kaget kalau melihat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada para kiai, pimpinan pondok pesantren, para ustadz, para pengurus perguruan silat sehati yang mungkin mendengarkan apa yang disampaikan. Khusus ibu-ibu saya, mohon maaf sebesarnya. Kesimpulannya ialah jagalah anak dan keturunan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya dari kebodohan dan khilapan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para jamaah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di kampung ini. Yang saat ini sedang sakit, semoga menjadi asbab wasilah Allah sembuhkan penyakitnya. Yang saat ini belum punya keturunan, semoga Allah turunkan, Allah amanahkan keturunan anak yang soleh dan solehah. Yang saat ini belum punya jodoh, semoga Allah dekatkan jodohnya yang soleh dan solehah. Yang saat ini banyak hutangnya, semoga hutangnya lunas beserta riba-ribanya, dan mudah-mudahan tidak tertarik lagi dengan riba. Amin ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya dal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lakal hamdu ma'bud, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwalil afat, wa taqdilana ya Allah biha min jamil hajat, wa tutahhiruna ya Allah biha min jami'il sayyi'at, wa tarfa'una ya Allah biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli shay'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ala hadini ya khususan keluarga besar jamaah perguruan silat Sati dan jamaah musolah Baitur Rahman Ratulangi Bandar Lampung. Allahumma taflana abwabal khair, abwabal sehat, abwabal barakah, abwabal salamah, abwabal afiyah, abwabal rizki, abwabal ilmi, abwabal mujahadah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqa wa taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati, Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alladzi da'u bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waman alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu minna wa minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu mu'afiq ila qawmit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.